Kita mulai ya. Slide saya bisa dilihat? Sudah terlihat, dokter. Oke. Selamat pagi semuanya, sehat sejahtera buat kita semua ya. Hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang diabetes mellitus dan penata laksanaannya. Kemarin sepertinya Dr. Wiwi juga sudah menyampaikan kaitan dengan DM juga ya. Kita mulai saja. Kita tahu diabetes mellitus ini merupakan salah satu ancaman untuk kesehatan global ya. Dan insidensi dan prevalensinya ini terus meningkat gitu ya, dan WHO memperkirakan ini akan terus bertambah jumlahnya ya. Dan penyakit DM ini berdampak yang cukup serius terhadap kualitas hidup seseorang, baik itu akibat komplikasi akutnya maupun komplikasi kroniknya, berdampak bahkan pada kematian, ataupun kalau tidak maka memerlukan biaya yang tidak kecil untuk mengelola penyakit diabetes mellitus ini ya. Kalau per definisi menurut ADA, diabetes mellitus ini merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya kadar gula darah yang meningkat ya, atau hiperglikemia yang disebabkan apakah itu karena kelainan sekresi insulin atau adanya gangguan pada kerja insulin ya, atau kedua-duanya ya, resistensi insulin atau kedua-duanya. Nanti kita lihat lebih jauh di belakang ya. Kalau patogenesis diabetes mellitus, kalau tipe 1 kan lebih berkaitan dengan proses imun ya. Kalau DM tipe 2 ini cukup berkembang ya. Semakin banyak diketahui bahwa banyak jalur yang berperan untuk terjadinya diabetes mellitus tipe 2 ya. Dan diketahui terdapat 11 jalur yang menjadi patofisiologi terjadinya hiperglikemi pada DM tipe 2. Ini penting untuk kita ketahui, dipahami, karena ini berkaitan nanti dengan konsep pengobatan. Karena dengan mengetahui patofisiologi ini, beberapa hal yang harus dipahami adalah bahwa setiap pengobatan ini harus ditujukan untuk memperbaiki gangguan patogenesis yang ditemukan, bukan hanya menurunkan kadar gula darah saja, HbA1c saja. HbA1c itu merupakan rata-rata kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir ya. Nah, dengan mengetahui patogenesis, maka kita dapat memberikan terapi kombinasi, tetapi tentunya dengan patogenesis itu kombinasi ini harus didasarkan pada cara kerja dari obat yang kita berikan. Nah, kita tahu untuk memperlambat progresivitas penurunan fungsi sel beta ini harus dilakukan seawal mungkin, gitu ya. Ini tentunya untuk meminimalkan dampak risiko komplikasi yang terjadi. Dan ini ya, jadi menurut Schwartz-nya tidak hanya sel otot, hepar, beta pankreas saja yang berperan terhadap patogenesis diabetes mellitus tipe 2. Ada 8 organ yang lainnya ya, baik itu otak, mikrobiota, usus, ginjal ya, sistem imun, lambung ya, ada cukup banyak. Diketahui ada 11 organ yang terlibat dalam patogenesis
diabetes mellitus tipe 2. Eh, kita tahu bahwa adanya gangguan pada sel beta pankreas ini akan menyebabkan sekresi insulin yang berkurang. Jadi ini kita tahu yang lama bahwa dengan sekresi insulin berkurang maka terjadi hiperglikemi. Ternyata juga disfungsi sel alfa pankreas ini juga berperan karena dengan adanya disfungsi sel alfa pankreas ini sekresi glukagon ini akan meningkat sehingga terjadi peningkatan gluconeogenesis ya, peningkatan produksi gula di hati ya. Kemudian sel lemak, adanya lipolisis yang meningkat pada sel lemak dan adanya lipotoksisitas ini ternyata berperan untuk terjadinya hiperglikemia. Nah, pada otot ini ternyata pada diabetes mellitus tipe 2 ini didapatkan gangguan kinerja insulin yang multiple intramyoseluler, di mana terjadi fosforilasi tirosin, dan adanya fosforilasi tirosin pada DM tipe 2 ini akan menyebabkan gangguan transport glukosa dalam sel otot, penurunan sintesis glikogen, dan penurunan oksidasi glukosa. Dan ini semua akan menyebabkan hiperglikemia. Ya. Pada hati, pada DM tipe 2 diketahui terjadinya peningkatan gluconeogenesis, ya, sehingga kadar gula darah meningkat. Ya. Pada otak, hiperglikemia ini terjadi di mana diketahui ini berkaitan dengan kinerja dari insulin. Insulin ini merupakan penekan nafsu makan yang kuat. Jadi kalau sekresinya turun, maka nafsu makannya akan meningkat sehingga terjadi hiperglikemia. Nah, kaitan dengan mikrobiota ini sudah lama sebenarnya diketahui berkaitan dengan kondisi hiperglikemia ini. Pada usus halus, ini melalui jalur enzim alfa glukosidase. Jadi enzim alfa glukosidase ini menyebabkan pemecahan polisakarid ini meningkat sehingga terjadinya peningkatan terutama kadar gula darah setelah makan ini akan meningkat akibat peran dari enzim alfa glukosidase. Nah, salah satu obat yang sering kita gunakan untuk menurunkan kadar gula darah postprandial setelah makan adalah obat yang bekerja melalui enzim alfa glukosidase ini. Ya, dengan menghambat enzim ini maka pemecahannya akan semakin sedikit dan kadar glukosa darah terutama sesudah makan tidak meningkat. Ya. Nah, yang baru ternyata ginjal juga berperan dalam patogenesis diabetes melalui peningkatan ekspresi gen SGLT2, ya, sodium glucose cotransporter 2, ya. Sehingga di sini di tubulus ginjal ini terjadi peningkatan reabsorpsi dari gula, ya. Ini beberapa obat yang mekanisme kerjanya ada di ginjal, ya. Lambung juga berperan terhadap terjadinya hiperglikemi melalui percepatan pengosongan lambung dan peningkatan absorpsi glukosa di usus, gitu ya. Sehingga kadar gula darah
khususnya gula darah postprandial ini akan meningkat ya. Kalau kaitan dengan sistem imun ini melalui jalur sitokin ketika terjadi proses radangan, maka sitokin ini akan menginduksi respon fase akut. Sehingga kebutuhan insulin akan untuk proses metabolisme ini meningkat, sehingga kebutuhan insulin meningkat, sementara kadar insulin menurun, gitu ya, sehingga terjadilah apa yang hiperglikemi itu. Ya. Berikutnya tentang klasifikasi ya, kita tahu nanti ada 4 ya klasifikasi. Nah, diabetes tipe 1 dan tipe 2 ini merupakan pada dasarnya adalah penyakit yang heterogen. Karena apa? Karena manifestasi klinis dan perjalanan penyakitnya itu dapat bervariasi sekali. Penentuan klasifikasi ini sangat penting untuk menentukan terapi ya. Meskipun ada beberapa individu yang tidak bisa diklasifikasikan secara pasti apakah dia menderita diabetes mellitus tipe 1 atau 2 pada saat diagnosis itu ditegakkan. Nah, paradigma lama yang menyatakan bahwa diabetes mellitus DM tipe 2 itu hanya terjadi pada dewasa dan DM tipe 1 itu terjadi pada anak-anak, itu sebenarnya sudah tidak bisa digunakan karena pada faktanya adalah bisa terjadi pada semua usia pada prinsipnya. Nah ini yang kalau kita klasifikasikan berdasarkan etiologi, maka paling tidak ada 4 klasifikasi, yaitu diabetes mellitus tipe 1, DM tipe 1, di mana terjadi destruksi sel beta, sehingga ini akan menyebabkan terjadinya defisiensi insulin yang absolut. Biasanya ini penyebabnya adalah autoimun, dan yang kedua adalah idiopatik. Ya. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah DM tipe 2. Ini bervariasi mulai dari yang dominan itu resistensi insulin disertai dengan defisiensi insulin yang relatif, sampai yang dominan adalah defek sekresi insulin disertai dengan resistensi insulin. Ya. Kemudian yang klasifikasi berikutnya adalah diabetes mellitus gestasional, yaitu diabetes mellitus yang didiagnosis pada saat trimester kedua atau ketiga kehamilan dan sebelum kehamilan tidak didapatkan adanya diabetes, termasuk diabetes DM gestasional. Kemudian yang berikutnya adalah DM tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain, apakah itu sindrom diabetes monogenik, ya, MODY, dan seterusnya ya. Ini klasifikasi kalau berdasarkan etiologi DM ya. Berikutnya diagnosis. Nah, diagnosis DM ini ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar gula darah, dan yang dianjurkan adalah pemeriksaan dengan menggunakan darah plasma vena. Kalau pemantauan pengobatan, apakah harian, periodik, itu sih bisa dengan darah kapiler ya. Tapi kalau untuk penegakan diagnosis diharapkan atau dianjurkan menggunakan darah vena ya. Diagnosis tidak dapat ditegakkan atas dasar adanya glukosiria saja gitu ya. Nah, pada DM ini banyak keluhan yang bisa ditemukan ya. Biasanya keluhan klasik itu yang kita atau disampaikan pasien, apakah itu poliuri, polidipsi, ya, polifagi, berat badan yang menurun tanpa sebab yang jelas. Ini keluhan-keluhan yang bisa mengarahkan kita untuk kemungkinan terjadinya DM ya. Keluhan-keluhan lain yang tidak khas, apakah badan lemas, kesemutan, gatal, mata kabur ya,
disfungsi ereksi pada pria, pruritus vulva pada wanita, ini juga bisa mengarahkan kita jangan-jangan ini karena DM. Ya. Kalau kriteria diagnosis, pada dasarnya kita harus memeriksa glukosa plasma. Ya. Kalau dikatakan DM, kalau puasa itu lebih dari 126 mg per desiliter. Yang dikatakan puasa itu adalah kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam. Ya. Atau glukosa plasma lebih 200 mg per desiliter 2 jam setelah TTGO dengan beban 75 gram. Ya. Atau pemeriksaan sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter dengan keluhan klasik. Ya, tadi keluhan klasiknya polidipsi, polifagi, poliuri, ya, berat B yang menurun tidak khas, ya. Atau sekarang ada pemeriksaan A1C, ya, HbA1c yang lebih dari 6,5%. Ya, ini juga bisa untuk menentukan diagnosis DM. Ya. Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal atau DM dapat digolongkan ke dalam kelompok prediabetes. Ya, pasien kelompok-kelompok prediabetes ini mencerminkan kegagalan kompensasi dari sel beta pankreas pada keadaan resistensi insulin. Nah, pemeriksaan yang dilakukan untuk mendiagnosis prediabetes adalah gula darah puasa dan gula darah 2 jam post TTGO. Nah, kriteria untuk prediabetes ini adalah bila gula darah puasa itu antara 100 sampai 125 atau 2 jam setelah TTGO itu antara 140 sampai 200 atau HbA1c-nya antara 5,7 sampai 6,4. Ini kriteria untuk prediabetes. Berdasarkan tadi pemeriksaan di atas ini dapat dibedakan prediabetes itu apakah merupakan glukosa puasa terganggu ataukah toleransi glukosa yang terganggu atau campuran keduanya. Nah, berikutnya adalah penata laksanaan, ya. Tujuan penata laksanaan secara umum ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, karena kita tahu bahwa dampak DM terhadap kualitas hidup pasien ini luar biasa, ya. Sehingga pada setiap tahapan kita harus mengupayakan untuk perbaikan kualitas hidup. Nah, dibagi menjadi tujuan jangka pendek, panjang, maupun tujuan akhir. Kalau tujuan jangka pendek itu menghilangkan keluhan DM, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut. Kalau tujuan jangka panjang adalah mencegah dan menghambat progresivitas penyulit, baik penyulit mikroangiopati maupun penyulit makroangiopati. Nah, kalau tujuan akhir ini adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas dari penderita diabetes mellitus. Ya. Bagaimana tujuan dicapai? Dicapai dengan baik pengendalian kadar gula darah, tapi juga yang lain, apakah itu tekanan darahnya, karena itu juga merupakan faktor yang memperberat, berat badannya ideal tercapai, profil lipidnya, karena ini akan memperbesar risiko, gitu ya. Dan ini dilakukan, ingat ini dilakukan secara komprehensif. Jadi tidak sekedar hanya obat, tetapi non farmakologi juga harus dilakukan. Nanti kita lihat di belakang, ya. Nah, untuk perawatan pasien DM ini kita mesti menilai beberapa hal.
kita harus menilai risiko komplikasi yang terjadi kira-kira apa saja, ya. Kita menetapkan tujuan pengobatannya, jangka pendek, jangka panjang. Itu apa kita harus menerangkan ke pasien, ya. Kemudian kita merencanakan perawatannya seperti apa. Farmakologi, non farmakologi, ya. Kita harus terangkan target A1C yang akan dicapai. Ini pada pasien kita harus juga sampaikan, gitu ya. Nah, jangan lupa juga kita menerangkan cara pemantauan kadar gula darah secara mandiri, karena ini penting nanti dalam hal pencapaian target, gitu ya. Nah, setiap pasien diabetes mellitus kita juga harus mendapatkan beberapa informasi kaitan dengan risiko komplikasi, ya. Apakah riwayat penyakit kardiovaskuler atau jantung sebelumnya, ya. Faktor resikonya apakah apa saja untuk penyakit kardiovaskuler itu, apakah merokok misalnya dan seterusnya, ya. Uh, Kemudian kita bisa menilai risiko kejadian, itu ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, kaitan dengan perencanaan perawatan terapeutik ini termasuk gaya hidup, ya, di samping farmakologi, ya. Nah, kita juga nantinya sebagai dokter umum sebenarnya kalau LOC-nya kan 4, ya, artinya, ya. Tapi kita harus tahu kapan kita harus merujuk, gitu ya. Ini juga penting nantinya ketika kita menjadi dokter umum. Jadi kita mesti melakukan evaluasi medis pada pertemuan pertama itu mengenai riwayat penyakitnya, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik apa saja yang didapatkan, ya, apakah sudah mulai ada luka misalnya, gitu ya. Kita evaluasi laboratoriumnya dan kita melihat komplikasinya. Ya, evaluasi laboratorium apakah sudah ada dampak terhadap fungsi ginjal dan seterusnya, ini mesti kita lakukan evaluasi. Nah, ini riwayat penyakit yang mesti kita dapatkan dari pasien saat jumpa pertama, ya. Kira-kira onsetnya kapan, bagaimana pola makan, itu juga kita perlu tahu, ya. Gitu. Faktor resiko yang dimiliki pasien, apakah merokok, hipertensi, ya, riwayat penyakit jantung koroner, ini kita harus tanyakan, ya. Ataukah misalnya ketemu kita pertama, tapi sebenarnya dia sudah beberapa waktu menderita diabetes, kita mesti harus kolek ini. Selama ini bagaimana perjalanan penyakitnya, kadar gula darahnya naik turun atau tidak, pengobatan yang dilakukan selama ini seperti apa. Ya, itu tuh penting dalam rangka kita mengelola pasien, karena kita harus ingat bahwa pengelola pasien, khususnya pasien DM ini harus kita lakukan secara individual. Perencanaan terapinya juga secara individual. Kenapa? Karena ya berkaitan dengan tingkat pendidikan, sosial ekonomi, psikososialnya, kebiasaannya, ya, itu akan mempengaruhi kita dalam rangka kita mendampingi pasien untuk mengelola DM-nya sehingga target tadi bisa tercapai, ya. Nah, pemeriksaan fisik ini juga beberapa hal yang mesti kita kolek, ya. Tinggi badan, berat badan ini penting nanti untuk menghitung berat badan idealnya, target pencapaian berat badan dan seterusnya, ya. Ini beberapa pemeriksaan fisik yang perlu kita lakukan. Paling tidak pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam pasca TTGO. Dan sekarang sudah banyak dilakukan adalah pemeriksaan HbA1c, ya. Penapisan komplikasi ya tadi, ya, yang kita mesti cek, ya, apakah profil lipidnya, fungsi hatinya, fungsi ginjal, ini perlu kita lakukan pemeriksaan, ya, karena ya tadi itu jangan-jangan
komplikasi itu sudah terjadi ya, EKG ya, dan seterusnya. Nah, kalau penata laksanaan khusus langkah-langkahnya itu adalah pada dasarnya dimulai dengan pola hidup sehat ya. Tapi tentunya ini ketika diperlukan intervensi farmakologi, maka ini harus dilakukan secara bersama-sama ya. Terapi farmakologi ini bisa tunggal atau kombinasi tergantung dari kondisi pasien yang kita lakukan. Pada dasarnya dimulai tentunya dengan uh, dosis rendah, ya tunggal misalnya, dan seterusnya kita naikkan. Nah, yang penting adalah kita tahu kondisi-kondisi yang merupakan kegawat daruratan metabolik, ya, dan ini perlu kita segera rujuk, ya. Apakah misalnya tanda-tanda ketoasidosis ada, misalnya, ya, kondisinya berat atau targetnya tidak tercapai dengan baik, berat badannya kok sangat turun, misalnya gitu ya, sehingga perlu penyesuaian dosis ya atau pengelolaan sampai ketemu dosis yang sesuai untuk kondisi pasien saat itu. Kalau intervensi farmakologi saya rasa kita sudah tahu ya, baik itu persediaan oral maupun suntikan ya. Nah, kalau obat oral anti hiperglikemik oral, ini paling tidak kalau berdasarkan cara kerjanya itu ada 5 golongan. Apakah yang meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, ya, contohnya metformin, diazolidindion, ya, atau yang bekerja dengan memacu sekresi insulin atau insulin sekretaguk, misalnya golongan sulfonylurea, meglitinid, misalnya gitu ya, atau yang bekerja dengan penghambat absorpsi glukosa, misalnya penghambat alfa glukosidase, ya, karbus, ya, atau penghambat DPP4, ya, atau juga masuk golongan yang penghambat SGLT2. Ya. Yang banyak digunakan satu metformin ya. Jadi untuk memperbaiki resistensi insulin ya, terutama dia mengurangi gluconeogenesis dan memperbaiki ambilan uptake glukosa perifer ya. Nah, ini merupakan pilihan pertama pada kasus diabetes sebenarnya. Dia pada dasarnya apa? Yang baik ya, asal tidak ada kontraindikasi dan dapat ditoleransi dengan baik. Nah, biasanya yang dirasakan pasien itu berkaitan dengan saluran cerna, misalnya kembung, ya, itu biasanya keluhan-keluhan yang sering didapatkan ya. Itu efektif untuk metformin ini. Nah, metformin ini juga bisa mempunyai efek untuk menurunkan dan jadi baik digunakan pada kondisi DM obes gitu ya. Dan bisa digunakan secara kombinasi dengan insulin misalnya, karena salah satu dampak pemberian insulin ini adalah BP yang meningkat ya, berat badan meningkat, maka bisa dikombinasikan dengan metformin. Nah, ini efek samping sering ini berkaitan dengan gangguan gastrointestinal ya. Nah, kita perlu melakukan edukasi ya, sehingga biasanya kalau itu terjadi kita berikan dosis rendah dulu atau kita pilih yang extended release, sediaan yang extended release ya. Nah, ingat juga kalau penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan defisiensi B12 sehingga perlu kita berikan juga vitamin B12 ya. Pada gangguan fungsi ginjal perlu dilakukan penyesuaian dosis ya untuk metformin. Yang berikutnya adalah thiazolidindion. Ini adalah agonis pipargama ya. Mekanismenya adalah menurunkan resistensi insulin. Jadi ini cukup baik, cuman biasanya obat-obat ini kekurangannya adalah biaya yang cukup mahal ya.
Tapi harus diingat bahwa pemberian thiazolidinedion ini bisa menyebabkan edema ya, dan berat badan yang meningkat, sehingga harus hati-hati penggunaan pada pasien dengan gangguan jantung ya. Demikian juga pada gangguan hati ya, karena dia bisa menyebabkan gangguan hati, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fungsi hati secara berkala ya. Risiko patah tulang juga meningkat pada penggunaan thiazolidinedion ini ya. Jadi harus kita edukasi kepada pasien. Yang berikutnya adalah sulfonylurea, ini yang banyak digunakan ya, merupakan insulin sekekup ya. Nah, cukup efektif, cuman efek hipoglikemiknya ini cukup besar, sehingga mesti harus hati-hati kita menggunakan. Edukasi yang baik itu sangat-sangat diperlukan ya. Biasanya ini dikonsumsi 30 menit sebelum makan karena dia bekerja pada sekresi insulin fase pertama ya. Nah, pada gangguan fungsi ginjal khususnya stadium 3 ke atas ini harus kita lakukan penyesuaian dosis, dan pada gangguan fungsi ginjal ini risiko hipoglikemiknya ini semakin meningkat ya. Demikian juga pada penyakit hati kronik ini juga harus kita hati-hati karena dia risiko hipoglikemiknya lebih meningkat ya. Yang berikutnya adalah meglitinid ya, atau glinid ini mekanisme kerjanya sama dengan sulfonylurea, dan dia cukup efektif dalam menurunkan kadar gula darah. Efek sampingnya ya hipoglikemi, ini menjadi harus hati-hati. Dan tidak boleh digunakan pada gangguan fungsi ginjal di mana laju filtrasi glomerulus ini kurang dari 30 ml per menit. Ya. Obat berikutnya OHO adalah inhibitor alfa glukosidase ya. Ini memperlambat absorpsi karbohidrat pada saluran cerna. Yang sering kita gunakan adalah karbus ya. Pada gangguan fungsi ginjal, karbus ini tetap perlu penyesuaian dosis. Hanya risiko hipoglikemik ini pada karbus ini lebih jarang ya dibandingkan dengan yang lain. Gitu ya. Nah, cuman jika kita menghadapi pasien dengan gangguan fungsi hati yang berat atau sering terjadinya IBS ya, ini sebaiknya tidak digunakan karena dia bisa memperberat kondisi. Yang berikutnya adalah DPP-4 inhibitor ya. Ini juga merupakan OHO yang cukup baik ya. Baru nih contohnya vildagliptin ya, saxagliptin ya. Namun satu hal yang harus diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya komplikasi atau efek samping berupa pankreatitis, meskipun ini sangat jarang terjadi. Jadi ketika kita menggunakan DPP-4 inhibitor, sering ada keluhan nyeri di perut kanan atas, kita mesti harus memastikan bahwa tidak terjadi pankreatitis ya. Dan yang terakhir ada SGLT2 ya, inhibitor ini menghambat reabsorpsi glukosa dalam ginjal ya. Yang obat yang baru ya. SGLT itu pada berat badan bisa menurunkan berat badan ya, sehingga banyak juga digunakan untuk DM2 obes ya. Jadi OHO ya, oral hipoglikemik ya, obat hipoglikemik oral ya. Yang berikutnya yang injeksi adalah insulin ya. Kita tahu bahwa insulin itu ada yang basal, ada prandial ya. Pemahaman tentang fisiologi insulin ini sangat
sangat penting ya untuk pemilihan jenis insulin yang akan kita berikan pada pasien. Pemberian insulin ini biasanya diberikan pada kondisi KD atau gawat daruratan metabolik ya. Ini biasanya kita pilih pemberian insulin untuk mengelola kadar gula darahnya ya. Meskipun secara panduan kita akan berikan insulin itu boleh misalnya saat pertama diperiksa itu A1C-nya lebih dari 9 misalnya gitu ya. Itu tuh boleh langsung diberikan insulin ya. Yang penting adalah kita selalu edukasi. Kelemahan insulin adalah dalam bentuk injeksi ya. Tidak semua orang pasien itu mau menyuntik gitu ya. Insulin kalau asalnya ada 3 jenis ya, human, analog maupun biosimilar insulin ya. Nanti bisa dilihat beda dari ketiganya itu. Kalau berdasarkan lama kerja, insulin itu ada short acting, rapid acting, ultra fast acting ya. Ada cukup banyak sediaan sehingga ini memberikan lebih bagi klinisi lebih banyak pilihan untuk bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan dari pasien ya. Kalau efek sampingnya ya hipoglikemi ya. Mungkin yang berikutnya yang lebih jarang adalah reaksi imunologi terhadap insulin ya. Insulin basal ya, ini adalah untuk mengendalikan kadar gula darah puasa ya. Ini kita akan berikan insulin basal. Biasanya untuk pasien rawat jalan ini awalnya kita berikan 10 unit per hari. Setiap 3 sampai 5 hari ini bisa kita sesuaikan dengan menambahkan atau mengurangkan 2 sampai 4 unit. Biasanya kalau kita periksa kadar gula darahnya masih di atas 200, misalnya kita naikkan 2 sampai 4 unit. Setiap 3-5 hari sampai sasaran atau target itu tercapai ya. Kalau prandial, insulin prandial itu untuk mengendalikan terutama kadar gula darah sudah makan atau berkaitan meal related, jadi berkaitan dengan makanan ya. Biasanya kita gunakan yang short acting ya, insulin karena tadi hanya mengendalikan biasanya setelah makan kan kadar gula darah naik. Nah, di situ diberikan aksi cepat ya untuk mengendalikan kadar gula darah sesudah makan yang tinggi gitu ya. Nah, ini yang menjadi dasar ya, ini yang harus kita pahami betul ya, kaitan dengan insulin. Ada banyaknya insulin yang hanya cepat ya, sedang sampai yang panjang, yang long acting ya. Bisa dilihat. Kombinasi biasa kita lakukan dalam mengelola penderita DM ya, dimulai dengan dosis rendah ya, kombinasi baik oral maupun injeksi itu bisa dilakukan ya. Jadi baik dengan oral semua maupun oral dan injeksi. Nah, yang penting adalah individualisasi terapi ya. Kita harus tadi yang di awal tadi saya sampaikan bahwa kita harus paham betul pasien ini seperti apa, soseknya seperti apa, pendidikannya seperti apa. Itu menjadi dasar kita untuk memilih modalitas terapi yang akan kita berikan gitu ya. Nah, yang harus diingat adalah apapun obat yang kita berikan ini mesti kita selalu lakukan evaluasi. Minimal setiap 3 sampai 6 bulan itu kita lakukan evaluasi. Nah, ini algoritma game tipe 2 yang kita ini miliki ya di Berkani ya. Mulai dari yang pertama tetap modifikasi gaya hidup ya. Kemudian
mulai dari monoterapi ya, kemudian yang berikutnya kalau A1C-nya itu lebih dari dosis setengah, pada dasarnya boleh dimulai dengan langsung kombinasi dua macam obat ya, kombinasi dua obat. Kemudian kalau belum tercapai dalam 3 bulan, naikkan dengan kombinasi 3 obat. Bahkan insulin ini bisa diberikan langsung jika A1C-nya itu lebih dari 9, gitu ya. Apakah insulin saja atau insulin dengan ditambahkan dengan obat oral, ya. Ya, ini keterangannya ya. Pada dasarnya untuk pasien dengan A1C saat diperiksa itu lebih dari 9 disertai gejala dekompensasi metabolik ya, itu boleh diberikan insulin ya. Bahkan boleh dikombinasi dengan obat hipoglikemik lainnya gitu ya. Nah, evaluasi itu mesti 3 bulan dievaluasi. Kalau target belum tercapai, mesti harus kita lakukan penyesuaian dosis obat maupun jenisnya ya. Nah, ini adalah kaitan dengan pertimbangan pemilihan obat monoterapi ya. Biasanya pilihannya itu awal itu metformin ya. Kalau kadar gula darah tidak terlalu rendah gitu ya, tidak terlalu tinggi, itu bisa diberikan obat monoterapi. Baik metformin, sulfonylurea, ya, akarbus itu boleh diberikan untuk uh, monoterapi ya. Ini pertimbangan kapan kita menggunakan metformin, sulfonylurea misalnya gitu ya, seterusnya. Nah, pertimbangan kalau kita memberikan kombinasi terapi, ini adalah kaitan apakah biaya dan seterusnya ya. Ini harus menjadi pertimbangan kita. Apakah perlu pengelolaan berat badan ya. Ini mesti kita menjadi pertimbangan. Atau risiko hipoglikemik pada penderita usia lanjut misalnya gitu ya. Kita mesti hati-hati dalam menggunakan kombinasi terapi ya. Nah, sedikit karena waktunya ya, kaitan dengan beberapa hal hipoglikemik ya. Hipoglikemik ini kalau kadar gula darah kurang dari 70 mg per desiliter ini kita golongkan sebagai hipoglikemik. Nah, gejalanya biasanya berkaitan dengan gejala adrenergik, misalnya berdebar-debar, keringat banyak, gemetar, apa misalnya. Atau gejala neuroglykopenik, misalnya pusing, gelisah, sadaran turun ya. Nah, ini berkaitan dengan hipoglikemik ya. Kalau untuk buktikan adanya hipoglikemik itu kita ingat trias Whipple ya. Jadi biasanya gejala konsisten dengan hipoglikemik, gula darah rendah ya, mereda setelah diberikan gula, kira-kira begitu ya. Nah, hipoglikemik harus kita kelola dengan baik ya. Ya, dia bisa menyebabkan sampai mempengaruhi kesadaran ya, dan kalau tidak segera mendapatkan terapi bisa menyebabkan edema cerebri ya, dan bisa fatal ya. Itu hipoglikemik. Pada dasarnya tetap harus menjadi perhatian kita untuk pasien ketika kita menghadapi pasien-pasien DF ya. Berikutnya kaki diabetes saya hanya singkat saja karena ini termasuk materi yang harus saya sampaikan ya, karena ini merupakan komplikasi ya. Jadi kita mesti harus melihat apakah ada tanda-tanda atau kemungkinan terjadi kaki diabetes ya. Kita lihat, kita rawat dan seterusnya ya. Edukasi kita ketika mengelola kebersihan kaki ya, potong kuku dan seterusnya ini harus kita perhatikan. Nah, karena ini berkaitan dengan baik morbiditas maupun mortalitas yang tinggi dan dia berkaitan dengan kualitas hidup pasien ini. Maka kita mesti harus sampaikan ke pasien dengan baik. Kalau dengan fokus ini juga sering ya, ini derajat atau klasifikasi fokus ya.
Jadi kita assess ya. Nah, hal penting berkaitan dengan pengelolaan kaki diabetes, yang pertama adalah kendali metabolik ya, gimana supaya kadar gula darahnya baik, ya, albuminnya baik, HB baik, itu penting ya. Kaitan dengan vaskulernya ya, eh, ini berkaitan dengan aliran darah ya, ini penting. Kontrol infeksi ini penting karena ketika enggak peradangan terjadi dan ini bisa berakibat eh, nah, yang sering kadang-kadang kita hanya fokus pada bone control saja atau kendali luka, padahal tetap tiga hal yang lain tetap harus kita kelola atau kendalikan ya. Nah, cukup banyak yang kaitan dengan kaki diabetes ini. Untuk modalitas terapi juga cukup banyak ya. Apakah dengan laser, elektrosimulasi, diatermi, itu juga sekarang ini sudah didapatkan ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Apakah apakah ada yang mau ditanyakan? Pas waktunya ya. Maaf yang terakhir agak cepat ya. Tapi intinya gini ya, kalau kaki diabetes itu intinya adalah edukasi ya, edukasi supaya jangan sampai terjadi kasus amputasi karena kaki diabetes itu banyak terjadi dan itu berdampak psikososial yang cukup besar pada pasien ya. Nah, kita sebagai dokter, nantinya dokter umum yang di garda terdepan itu tolong untuk edukasi pada pasien ini benar-benar dilakukan dengan baik. Kalaupun sudah mendapatkan pasien dengan lupus, tolong untuk memperhatikan hal-hal penting yang berkenaan dengan lupus itu ya, baik metaboliknya, pembuluh darahnya, infeksinya, tidak sekedar hanya merawat lukanya saja ya. Kaitan dengan kendali tekanan ya, pressure control ya, itu juga penting ya untuk kita sampaikan. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih dokter. Oke, gitu ya. Saya live ya.